Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Masih pada semangat di sekolah penggerak? Semangat. Alhamdulillah, semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas kita. Nah, Bapak Ibu, insya Allah saya akan memberikan materi mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, data, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan berpusat pada peserta didik. Belajar harus memenuhi potensi kebutuhan, perkembangan, dan tahap belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila kontekstual menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya, lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Esensial. Semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali, misalnya lampiran Kemendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain. Akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Adapun penjelasan dari melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai kewarganegaraannya. Kemudian selanjutnya, profil pelajar Pancasila sebagai acuan dalam menyusun visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil kompetensi seperti
apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Yang artinya pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pertanyaan ini berkaitan dengan dua hal, yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Dalam hal ini, peserta didik Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan, sehingga upaya mewujudkan profil Pancasila yang utuh membutuhkan perkembangannya ke-6 dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Ke-6 dimensi tersebut adalah: 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkesinambungan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia dan sekaligus warga dunia. Penjelasan di atas menggambarkan posisi dan fungsi profil Pancasila dalam kurikulum sekolah, yaitu sebagai: 1. Tujuan jangka panjang segala proses pembelajaran berlangsung di sekolah. 2. Kompetensi dan karakter yang diperlukan dikembangkan oleh setiap warga sekolah. 3. Benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan di sekolah. Sekian dan terima kasih. Mungkin dari situlah penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan barangkali ada teman-teman dari Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan dengan hormat. Ya, saya Bu. Ya, silakan Pak Agus. Oke, terima kasih. Jadi dari pemaparan Ibu tadi, yang saya mau perjelas di sini, ada tadi Ibu menyebutkan itu, kalau saya tidak salah di slide ke-6, yaitu berkaitan dengan prinsip pengembangan kurikulum. Jadi mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana kira-kira prinsip pengembangan kurikulum yang akuntabel. Mungkin bisa dijelaskan kembali tuh Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Agus. Adapun prinsip akuntabel yaitu yang mana kurikulum itu yang dapat dipertanggungjawabkan secara berbasis data yang aktual. Mungkin itu Pak Agus. Iya, oke, terima kasih Bu. Ya, barangkali masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu silahkan. Ya, saya Bu. Ya, silahkan Ibu Nasriani Ibrahim. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Setelah mendengar tadi pemaparan Ibu, ada pun yang saya ingin tanyakan, yaitu siapa-siapa yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Ya, itu.
Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Nasriani Ibrahim bahwa siapa-siapa yang terlibat dalam pengembangan kurikulum yaitu yang terlibat adalah pemangku kepentingan seperti komite, pengawas, guru, dan kepala sekolah. Baiklah Ibu Nas, mungkin itu jawaban dari saya. Halo Bu Nas. Bagaimana Bu Nasriani? Diaktifkan Bu mikrofonnya Ibu Nasriani. Bu Nasriani, tolong diaktifkan mikrofonnya. Oh, iya. Ya, Iya, ada. ada banyak Bu atas penjelasannya. Ah, iya, sama-sama. Iya, oke. Barangkali ada Barangkali ada yang perlu di sini, saya akan berikan tugas nantinya. Bagaimana menyusun kurikulum yang bagaimana menyusun kurikulum profil pelajar Pancasila untuk sekolah penggerak. Silakan dikerja di atau ada yang sempat memberikan penjelasan sedikit tentang Coba bisa mengenai diulangi Bu. profil. Bisa diulangi Bu. Bagaimana cara mengembangkan kurikulum yang maaf Bu Pak, bagaimana cara mengembangkan kurikulum yang tentang profil pelajar Pancasila? Sempat ada yang bisa menjawab dan menjelaskan sedikit? Bentar dulu dicari dulu slide-nya Bu. Ayo silakan. Bagaimana Ibu Tri ya? Sebenarnya bisa gimana? Bagaimana Bapak Ibu, barangkali ada yang bisa menjawab? Kalau tidak ada, saya bisa menjawab. Apa tadi Bu, bisa diperjelas soalnya Bu? Bagaimana pengembangan kurikulum yang bisa menurunkan daripada forum pelajar Pancasila, yang bisa menerapkan sebagai profil belajar Pancasila. Oh iya. Mungkin saya bisa jawab sedikit Bu. Ya. Jadi bagaimana cara menerapkan cara menerapkan atau merancang atau merancang kurikulum yang basis profil Pancasila. Ya, berbasis profil Pancasila. Nah, jadi caranya Bu seperti ini. Jadi intinya dalam kegiatan pembelajaran itu guru harus memang betul-betul berperan penting untuk membawa ke arah pembelajaran tersebut lebih efektif dan optimal. Jadi seorang guru itu bukan hanya dituntut untuk mengajar materi guna mencapai kompetensi pembelajaran dan mengutamakan kognitif siswa, tetapi akan menggali potensi-potensi diri siswa untuk berkarakter sehingga
bisa memunculkan daripada keenam dimensi profil Pancasila tadi, mulai dari beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, berpikir nalar dan mandiri dan sebagainya, seperti itu, Bu. Mungkin hanya itu yang saya bisa pendapat saya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Gus, jawaban yang bagus sekali. Ya, terima kasih karena itulah tujuan dari profil Pancasila. Seperti apa yang disebutkan dari Pak Agus. Mungkin dari Ibu ada yang masih ada yang bisa bertanya? Atau begini, saya berikan tugas. Atau begini, saya akan berikan tugas. Nantinya bagaimana menyusun itu di sekolah Bapak Ibu. Oh iya, bisa Bu. Mengenai kurikulum yang berbasis profil Pancasila. Oh iya. Bisa dikumpul besok Bapak Ibu jawabannya. Oh iya, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan, baiklah saya tutup materi ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Mulai dari 7 pagi sampai 9 menit.